Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Putri Riyati, NIM 27 dari kelas A Perbankan Syariah semester 4, ingin menjawab soal UAS Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Soal yang pertama adalah tentang tujuan dari The Basel Committee. Tujuan dari The Basel Committee adalah untuk melakukan kerjasama dan harmonisasi pengawasan perbankan secara internasional. Dibentuknya dengan adanya harmonisasi pengawasan perbankan secara internasional ini diharapkan dapat memperbaiki lingkup dan iklim atau lingkungan operasional perbankan secara internasional bagi negara-negara yang biasa aktif dalam melakukan transaksi secara internasional. Soal yang kedua adalah pada tahun 1992 perbankan di Indonesia dihadapi dengan permasalahan yang disebut dengan peningkatan kredit macet. Peningkatan kredit macet ini memberikan beban terhadap pihak perbankan di Indonesia sehingga membuat pihak perbankan di Indonesia enggan untuk melakukan ekspansi kredit. Dalam menanggulangi masalah peningkatan kredit macet ini, pihak dari BI atau Bank Indonesia melakukan kerjasama dan membentuk forum kerjasama dengan Gubernur BI, Menteri Keuangan, Kejaksaan, Kehakiman, Menteri atau Ketua Badan Pertahanan Nasional, dan Ketua Badan Penyelesaian Piutang Negara. Selain karena kredit macet yang membuat pihak perbankan enggan untuk melakukan ekspansi kredit adalah karena ketentuan yang terdapat dalam Pak-Feb 1991 yang sangat ketat. Hal ini ditakutkan akan mengganggu upaya untuk melakukan pendorongan dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga dibentuklah Pak-Mei 1993. Isi dari Pak-Mei 1993 ini adalah tentang kelonggaran yang sebelumnya menjadi beban bagi pihak perbankan pada Pak-Feb 1991. Sejak tahun 1994, perekonomian di Indonesia menjadi sangat booming atau mengalami booming ekonomi, dengan sektor properti utamanya adalah dengan sektor properti sebagai sektor utamanya. Kemudian hal itu menjadi daya tarik bagi investor asing terhadap perekonomian di Indonesia. Selain itu, Pak-Mei 1993 juga memberikan efek peningkatan kredit terhadap perbankan secara pesat dalam waktu yang singkat. Banyak kredit perbankan, peningkatan kredit perbankan ini banyak mengalir secara besar kepada perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan dalam bidang properti. Meski pihak dari Bank Indonesia atau BI telah berusaha membatasi kejadian tersebut, keadaan ekonomi semakin memanas sehingga akhirnya inflasi pun ikut meningkat. Selanjutnya, yang nomor 3 adalah pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Memiliki 25 prinsip dan dibagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama adalah prekondisi bagi pengawasan bank yang efektif, yaitu perangkat pengawasan bank dan faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengawasan bank. Yang kedua adalah proses perizinan dan persetujuan atas perubahan struktur. Yang pertama adalah struktur kepemilikan, yang kedua rencana operasi dan sistem kontrol dan juga organisasi internal, yang ketiga uji kecocokan dan kepantasan bagi pengurus, yang keempat proyeksi finansial termasuk modal, yang kelima persetujuan awal dari pengawasan bank di negara asal, dan selanjutnya pengalihan saham sebuah bank. Kelompok yang ketiga adalah regulasi dan persyaratan prudensial, yaitu yang pertama adalah jenis-jenis resiko bank, terdiri dari 8 resiko. Yang selanjutnya aspek permodalan, selanjutnya manajemen resiko kredit, lalu manajemen resiko pasar dan manajemen keuangan lainnya, serta kontrol internal dan audit, dan juga pencegahan pencucian uang. Kelompokan yang keempat adalah metode pengawasan bank, metode off-site supervision dan on-site examination, serta kontak reguler dan manajemen bank. Kelompok yang kelima adalah persyaratan informasi bank.
standar akuntansi. Yang pertama ada standar akuntansi, selanjutnya cakupan dan frekuensi laporan, selanjutnya konfirmasi atas akurasi laporan yang disampaikan, selanjutnya kerahasiaan dari informasi pengawasan bank, terus pengungkapan informasi. Dari kelompok yang keenam adalah kewenangan formal dari pengawasan, yaitu ada tindakan korektif dan prosedur likuiditas. Terus dari kelompok yang ketujuh adalah kegiatan bank lintas negara. Prinsip tentang pengawasan bank terdiri dari 3, 2 dari negara asal bank tersebut dan 1 lagi berasal dari negara si penerima bank tersebut. Baiklah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.